Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grossever, Gross TV atau majalah Gross Digital sedang berada di kawasan Dago, Bandung, Jawa Barat. Dalam rangka besok kalau tidak salah ada perhelatan besar untuk Jawa Barat, yaitu pemilihan ketua pengurus wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jawa Barat untuk periode 2022-2025. Nah, Jutak SH, Kabid, dan anggota. Loh, kenapa kok Bang Tagor yang diwawancara? Loh, dia kan pengurus pusat. Besok pasti akan ikut melantik. Kan gitu, Bang. Nah, bincang-bincang ini bukan masalah komperwil dulu, Bang. Jadi gini, kalau dari kacamata Bang Tagor nih, sebagai orang PP ya, sudah hadir di beberapa kali kemudian, tapi kan Bang Tagor menghadiri. Nah, ngelihat perjalanan di 2021 tentang komperwil, ya kan, sedangkan di Jawa Barat ini kan di 2022. Tanggapan dari kacamata Bang Tagor seperti apa sih perhelatan di pemilihan ketua pengurus wilayah? Monggo Bang Tagor. Boleh nyapa malam dulu nggak? Bincang Ya, malam terima ini. kasih. Bincang-bincang malam. Ya, Saudara Mahfud, selamat malam, salam sehat, salam sejahtera buat rekan-rekan semua yang masih terbangun di malam hari menjelang subuh ini. Jadi menjawab pertanyaan dari Bro Mahfud, bisa saya inikan secara komprehensif perkembangan pembinaan yang dilakukan oleh pengurus pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sudah berjalan kurang lebih 7 bulan sudah cukup maksimal. Dalam arti maksimal di sini kita sudah melakukan sedikit banyak pembinaan terhadap anggota yang sepertinya, ini masih tanda petik ya, itu telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Baik itu dalam menjalankan jabatan, itu yang paling utama ya, menjalankan jabatan, maupun dalam bersosialisasi di medsos. Ada beberapa rekan yang sudah kita panggil langsung ke kantor pusat untuk mengadakan klarifikasi dengan yang bersangkutan menyangkut masalah latar belakang statement-statement maupun tindakan dari yang bersangkutan yang menurut pengurus pusat sudah memenuhi unsur yang dilarang di ketentuan peraturan jabatan maupun di kode etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dari beberapa orang yang kita panggil, kita undang, ada yang sudah memberikan klarifikasi dan itu sudah kita menemukan ada titik temu bahwa yang bersangkutan tidak ada motif untuk melakukan hal-hal tersebut. Cuma mungkin karena situasional sehingga ada hal-hal yang terlontar maupun terucap dari yang bersangkutan, baik itu melalui statement wawancara maupun itu melalui pemberitaan di medsos. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah memberikan klarifikasi itu kita anggap sudah cukup. Cuma memang ada lagi beberapa rekan yang sejak di 2021 itu sampai berakhir kita sudah melakukan ada yang sekali dan 2 kali panggilan itu belum merespon. Ada yang sudah merespon tapi itu lewat surat. Yang sebenarnya isi suratnya itu ya semacam curhat yang diinikan sesuai dengan
image atau pola pikir yang bersangkutan. Padahal sebenarnya kita ingin mengklarifikasi hal-hal yang dilakukan yang bersangkutan mengenai tindakan-tindakan yang menyangkut itu masalah keorganisasian maupun menyangkut masalah jabatan. Dan pada hari ini sebenarnya di perkembangannya lanjut dari 2021 kita mengadakan panggilan lagi di hari kerja pertama di tahun 2022 ini. Ternyata rekan-rekan kita tersebut belum hadir juga. Walaupun memang ada rekan kita berterima kasih yang merespon panggilan untuk hari ini melalui surat, dan surat itu sudah langsung klarifikasi bahwa dia melakukan, bukan melakukan sebenarnya, dia ikut kegiatan tersebut tanpa mengetahui latar belakang, maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut. Setelah di surat itu memang kita menyinggung menyangkut masalah ini, organisasi IPAT yang sepertinya ada organisasi yang mungkin bersentuhan ininya, bidang yang diurusin. Rekan kita tersebut menyatakan kalau dia tahu sebelumnya arahnya ke situ, dia tidak akan mau sebagai narasumber. Jadi dia tetap menyatakan bahwa tetap cinta, mendukung IPAT, dan tidak akan menduakan IPAT. Jadi saya rasa untuk klarifikasi yang seperti ini ya bisa kita terima, tapi walaupun demikian karena itu suratnya baru tadi, itu akan kita rapatkan mengenai gimana langkah selanjutnya. Ya, jadi kemungkinan kita akan melakukan panggilan ketiga buat rekan-rekan yang belum memberikan klarifikasi ya. Ada yang memberikan klarifikasi, tapi tidak seperti itu yang mau kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Berarti kan pembinaan itu kan bukan berarti pembinasaan kan, tapi melakukan ya kan santai aja Pak. Dalam artian kan itu bincang santai. Nah, pemahaman pembinaan itu kan berarti membina. Kalau ada yang kasarnya ada besi bengkok kan harus diluruskan sehingga bagus lagi jalannya kan, seperti itu. Seperti tadi kalau nggak salah Bang Tagor bilang kan, oh ternyata ada yang tidak paham. Makanya ketika diklarifikasi, kalau dia tahu, dia nggak akan mau ikutan, dan sebagainya, dan seterusnya. Kalau ada indikasi-indikasi seperti itu. Dalam artian gini, pertanyaannya, bagaimana perkembangan dalam melakukan pembinaan di 2021 itu, kendalanya apa sih sebetulnya dalam pembinaan? Dalam artian kan aneka ragam nih Bang. Sabang sampai Merauke itu kan bukan berarti hal yang mudah. Karakteristik berbeda. Dengan berjalanan 7 bulan ya? 7 bulan. Nah, 7 bulan di 2021, apa sih yang bisa ditangkap oleh Bang Tagor sebagai Kabid Pembinaan? Dan plan di 2022 apa nih? Langkah dalam bukan perbaikan ya, untuk meningkatkan pembinaan. Termasuk juga dalam penggunaan medsos. Kan tadi, ditambah lagi ya, aku singgung sedikit tadi kan seperti pertanyaan di awal, maraknya perhelatan di provinsi-provinsi wilayah itu kan marak. Dan itu banyak menggunakan medsos sebagai ajang menyampaikan sosialisasi para calon-calonnya. Tanda petik, maaf, ada juga yang mungkin ada beberapa orang yang beberapa anggota menyatakan, loh kok begitu sih bahasanya, ada oh begini kok begini dan sebagainya. Nah, kalau hal melihat seperti itu di 2021 seperti apa, kedepannya harus bagaimana di 2022? Silakan. Jadi sama seperti 2021, di 2022 juga kita akan mengutamakan pendekatan persuasif. Makanya kita mengundang rekan-rekan tersebut. Yang jadi tanda tanya dan juga menjadi pertanyaan dari Bro Mahfud, kira-kira kenapa mereka tidak mau pasti untuk memberikan klarifikasi. Ya sebenarnya kita belum tahu persis, tapi dari postingan-postingan di medsos, baik yang bersangkutan ataupun pihak lain, nah yang kita tidak tahu, bukan yang bersangkutan, tapi surat dari PP itu kok bisa diekspos di medsos oleh orang yang bukan yang dipanggil. Nah, sehingga kan itu timbul berbagai macam
isu, pertanyaan, rumor, dan segala macamnya. Jadi yang kita panggil si A, itu, tapi si A tidak datang, justru si B memposting undangan yang kita sampaikan kepada si A, sehingga menimbulkan multitafsir dan bahkan menimbulkan kesan-kesan karena mungkin yang kita panggil ini sudah merasa dirinya kokoh dan juga senior. Anda tahulah itu senior, gimana itu pengurusan seniornya, merasa kita yang manggil itu, siapa lo kok manggil gue. Nah, ini hal-hal seperti ini yang sepertinya ada underestimate daripada rekan-rekan kita undang untuk klarifikasi tersebut. Jadi mudah-mudahan kita berharap di 2021 kita sudah cukup melakukan persuasif. Nah, ini di awal bulan ini kita sudah panggilan kedua, mungkin minggu depan kita akan panggilan ketiga. Nah, setelah panggilan ketiga, kemungkinannya kita sudah akan melakukan pelaporan kepada MKW. MKW itu menyangkut perilaku yang bersangkutan yang menurut, ini masih menurut ini ya, masih dalam tanda petik, hemat pengurus pusat sudah menyimpang dari peraturan jabatan maupun kode etik. Nah, itu nanti setelah panggilan ketiga ini tidak ada respon. Itu akan kita tingkatkan pemeriksaannya dan juga sekaligus memberdayakan majelis kehormatan yang kebetulan itu memang menjadi tupoksinya mereka dalam hal melakukan pembinaan dan juga mungkin memberikan sanksi. Oh gitu. Berarti dari pihak PP sendiri hanya sebatas mengklarifikasi, mencari tahu apa sih motivasinya, apa sih motifnya gitu ya? Iya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, makanya dilakukan sebuah pemanggilan. Iya. Nah, oke, dalam 2021 itu kendalanya apa? Apakah ada perlu peningkatan selain persuasif? Apakah perlu ada hal lain yang dilakukan dalam melakukan pembinaan anggota di 2022? Tadi kan saya sudah mengatakan. Ya, selain persuasif. Di 2021 ada persuasif. Nah, di 2022 ini kita akan meningkatkan tadi dan juga memberdayakan ini MKP supaya melakukan punishment. Nah, kalau itu sudah sampai kepada MKP itu kan sudah langsung menyangkut masalah tindakan. Jadi mungkin mereka akan melakukan teguran tertulis atau teguran lisan. Apabila mungkin teguran lisan maupun teguran tertulis ya tidak diindahkan juga, ya mungkin atau bukannya tidak mungkin akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang diatur di kode etik. Nah, kalau dalam penggunaan medsos? Dalam penggunaan medsos ya kita masih hanya sebatas menghimbau persuasif di 2021 di 2021-2022 dan karena memang itu hanya sebatas ya wewenang kita di situ. Dan juga kalaupun kita ini kan ke tingkatkan itu ke MKW maupun MKP, yaitu ya kurang lebihnya hanya sebatas himbauan, kecuali memang sudah itu menyangkut masalah krusial atau ada menyangkut unsur tindak pidana, ya monggo silahkan aja MKW atau MKP yang meningkatkan kepada pihak yang berwajib. Karena di peraturan di kode etik itu ada sanksi yang bisa diberikan ya. Iya. Dalam artian ya sanksi ini kan ada di pasal berapa? Aku lupa, 48 atau 45 itu lupa. Dan dalam artian ada teguran, lisan, peringatan 1-2, kemudian ada pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap kan seperti itu. Betul. Nah, kalau melihat dari perhelatan, dalam artian perhelatan ini kan tidak terlepas juga dari banyak ya, maaf, bukannya dalam artian apa sih nanti sikap yang diambil oleh PP melihat perhelatan di pengurus wilayah pemilihan ya, itu kan banyak ya maaf tanda petik bahasa-bahasa yang melanggar kode etik. Itu gimana tuh? Apakah nanti itu juga akan dijadikan sebuah ini melanggar akan dipanggil atau bagaimana tindakan dari PP? Jadi bercermin dari konverwil yang telah berlangsung.
itu dari sekian berapa itu saya Udah banyak lah. Ini ingat ini persis jumlahnya. Tapi ada 2 converwheel yang menurut kita dalam bersosialisasi itu agak anget. Ada apa permainan keras kalau dalam sepak bola. Permainan keras, tackle-tacklean dong. Tackle-tacklean, terus dijatuhkan sliding tackle. Ya seperti kemarin PSSI lawan Thailand itu loh. Oh iya, banyak intrik-intrik. Ada intrik-intrik yang terjadi. Jadi yang menonjol dalam hal ini itu adalah penwheel Converwheel Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sekarang ini Jawa Barat. Oke. Yang menyangkut sudah masalah sampai SARA. Oke. Nah, kita sangat menyayangkan hal-hal seperti ini sampai terjadi. Malu kita. Katanya kita intelek, pendidikan sudah sampai strata S2, kok masih menggunakan politik aliran gitu ya, dalam hal ini masalah suku, agama, ras dan antar golongan. Kita sangat menyayangkan ini. Jadi kalau masalah tindakan kita serba susah untuk menindak masalah SARA ini. Pembuktiannya itu kan sangat sulit. Dan ini sangat subjektivitasnya itu sangat tinggi. Nah, langkah yang diambil oleh Abang sebagai pembina anggota untuk meminimalisir hal tersebut di 2000, karena udah bercermin di 2021 ya, kejadian itu kan di 2021, perhelatan dan sebagainya. Di 2002 ini apa nih? Apa yang perlu untuk meminimalisir hal tersebut, Pak? Ya, untuk meminimalisir ya mungkin kita akan melakukan shock therapy. Ya sama seperti di 2021, kita akan minta klarifikasi dengan statement yang bersangkutan yang menyangkut SARA tersebut. Apakah memang kekurang pahaman yang bersangkutan bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak baik, tidak elok lah disampaikan oleh yang predikat-predikat yang sudah intelek itu. Kita ini bukan seperti ya saudara-saudara kita yang di pinggir jalan atau di warung-warung gede-gede yang memang untuk ini sarana ngerumpi untuk hal-hal yang kurang mendidik. Jadi ya perlulah kita mungkin ya memberitahukan atau memanggil yang bersangkutan, ya jangan seperti itu. Martin melakukan klarifikasi dan pembinaan, sebatas klarifikasi dan pembinaan ya, mengarahkan yang sebenarnya seperti apa sesuai dengan kode etik dan aturan yang berlaku. Iya, betul. Kan gitu. Nah, Bang, kalau melihat dari perkembangan IPAT sendiri, terlepas dari Abang sebagai ketua pembinaan anggota, Kabid Pembinaan Anggota, selama 7 bulan dari kacamata Bang Tagor, perkembangan di PP IPAT seperti apa sih? Dan ke depan harus apa yang harus lebih digiatkan kembali? Jadi secara global. Menurut ini hasil evaluasi kita di akhir tahun, ya semua pengurus pusat ya, bahwa kita on the track. Jadi yang sudah on the track itu ya untuk tahun mendatang ya kita akan meningkatkan hal tersebut. Kenapa saya sebut itu on the track? Karena program-program mendesak jangka pendek itu sudah bisa kita laksanakan ya dengan baik dan memperoleh sambutan yang luar biasa, baik itu dari kalangan ini kita anggota PPAT sendiri maupun dari pihak ekstern. Dalam hal ini bukan stakeholder. Stakeholder kan itu mereka kan kita nggak bisa memantau itu apakah pelayanan kita memuaskan mereka kan? Karena kita kan melayani masyarakat ya. Jadi yang saya maksud itu menyangkut masalah instansi terkait. Kementerian. ATR, ya itu yang paling utama, dan juga respon dari Kementerian lain dan HAM. Itu kira-kira. Pencapaian apa yang sudah dicapai di 2021? Di 2021 pas dalam rangka ulang tahun IPAT kemarin. 34, kita kan melakukan safari. Safari keilmuan. Itu kan sambutan luar biasa. Itu kan tuan rumah digilir oleh beberapa penwheel. Jadi tidak terpusat di Jakarta. Itu satu hal. Terus yang kedua,
kita juga sudah melakukan untuk ALB, yaitu Diklasar. pendidikan latihan dasar ke PPAT-an. Dan itu berlangsung cukup semarak, yang pesertanya hampir 5.000 orang. Wow. Dan khusus mengenai peningkatan kualitas. Tunggu dulu, khusus belum. masalah ini apa ini namanya nih? Diklasar ini. Diklasar. Saya dapat info dari bidang ini terkait akan dalam waktu dekat, yaitu bulan depan, akan diadakan Diklasar tahap yang kedua. Wah, Profesor, bagi ALB ya? Iya, untuk mengantisipasi kemungkinan pelaksanaan ujian PPAT pertengahan bulan Februari. Yang kemarin sempat tertunda, yang seharusnya pada bulan Desember, tapi karena ketidaksiapan dari kementerian, bukan dari pemenang tender untuk pelaksanaan ujian tersebut yang dari BPN, sehingga diputuskan untuk ditunda untuk di tahun 2022. Jadi karena kebetulan masih banyak desakan dari ALB, calon-calon ALB agar diadakan lagi Diklasar tersebut, dan sampai saat ini secara belum resmi ya, baru kita terima ininya, catatannya belum diinikan dalam bentuk pendaftaran, itu sudah hampir 1.000 orang yang mau ikut. Berarti sudah jadi animonya itu luar biasa. Sudah 1/5 dari peserta Diklasar pertama ya? Sebelum dibuka sudah ada kurang lebih. Belum dibuka udah 1.000. Apalagi nanti sudah dibuka, bisa jadi 5.000 lagi. Sepertinya enggak. Enggak ya? Dari data dan informasi yang kita dapat dari ini kementerian, itu yang kira-kira mau ini, mereka kan mendata itu, baik itu dari kelulusan dari perguruan tinggi, maupun mungkin yang sudah menanyakan atau mengajukan permohonan untuk jadi PPAT ke sana. Ya sepertinya mungkin yang mau mengikuti ini kurang lebih antara 1.000 sampai 1.500 orang. Kurangnya segitu lagi. Ya kurang lebihnya seperti itu. Seperti itu, 1.000 sampai 1.500, nggak mungkin mencapai 5.000 ya? Enggak. Karena sudah banyak yang sudah ikut. Iya, sudah banyak yang ikut. Berarti ini mungkin yang terlambat kemarin ya? Yang terlambat, ya betul. Dan daftar. Juga yang baru-baru lulus lagi. Baru lulus dan baru tahu lagi. Enggak, kemungkinan mau ada ujian. Nah, terus mereka kan pingin gitu memenuhi syarat-syarat administrasi jadi anggota IPA. Karena kalau mereka nanti lulus ujian PPAT, dan mereka kan otomatis sebagai anggota IPA, karena IPA merupakan organisasi satu-satunya bagi PPAT di Indonesia. Selain itu apa lagi? Rencana kita pada bulan Februari. Bukan, itu di 2021 pencapaiannya dulu, baru nanti kita di 2020 kita juga mengadakan BIMTEK. Pimpinan teknik menghadapi ujian PPAT yang rencana itu tadi bulan Desember. Itu merupakan rangkaian dari ini juga sih, dari Diklasar juga. Nah, kita merefresh ilmunya melalui BIMTEK, ya walaupun itu ditunda. Otomatis juga nanti kita akan mengadakan BIMTEK juga, tapi BIMTEK yang akan dilakukan nanti mungkin 2-3 hari sebelum pelaksanaan ujian, dan itu nanti akan dilakukan secara tatap muka, bukan melalui online lagi. Bukan Zoom lagi, tapi offline. Iya, offline. Daring, luring. Iya, luar jaringan. Iya. Jadi kita nanti mungkin kita puluhkan, kalau memang nanti ujiannya di Jakarta, ya karena mereka harus ke Jakarta, sekalian kita mintalah mereka supaya datang lebih cepat, supaya ada kesempatan untuk mengikuti bimbingan teknik untuk ininya, mengikuti ujian PPAT. Dari kacamata Bang Tagor, di 2022 yang perlu ditingkatkan dari PP apa dalam banyak program-program yang dicanangkan oleh pengurus pusat? Jadi kita mungkin karena kita mengikuti zaman kekinian, ya mungkin peraturan-peraturan yang terkait dengan kemajuan-kemajuan
yang sekarang itu perlu kita siapkan. Yaitu mungkin kita akan bikin beberapa peraturan perkumpulan dan juga akan mengesahkan dalam Rakernas yang rencananya bulan Februari itu tanggal 22/02/2022. Rakernas 22 Januari di Riau. 22 Februari tahun 22 Februari di Riau. Di Riau. Bulan Februari. Bulan Februari. Jadi bukan Januari. Angka cantik itu. Bukan Januari. Bukan, di Februari. Angka cantik emang nomor telepon. 22. Iya. Duanya 5 kali dong. Iya. Tapi ada 02. Biasanya kan nulisnya 220222. Iya. Tapi keren. Ini jangka pendek yang akan kita kerjakan. Lanjut yang lain. Untuk yang lain ya masih berlanjut, kita ya mengikuti Conferwil ini dan juga nanti merespon keinginan dari rekan-rekan di wilayah yang membutuhkan narasumber dari pengurus pusat. Itu akan kita fasilitasi. Juga yang terbaru ini mungkin sebelum kita melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia dan juga Kejaksaan Agung, itu kita sudah diminta untuk mempersiapkan kalau sewaktu-waktu pihak Polri maupun Kejaksaan membutuhkan saksi ahli dari pengurus pusat, yaitu nanti kita akan recommended ya, dari mungkin kita dari Dewan Pakar itu akan kita inikan untuk memenuhi permintaan tersebut. Dan untuk itu kita kebijakan dari ini pengurus pusat sebagai narasumber untuk memberi keterangan saksi di kepolisian dan kejaksaan untuk wilayah Jabodetabek itu nanti saksi ahli oleh ini sesuai kemampuan keuangan PP IPAD itu narasumber akan diberi uang transportasi sebesar 2,5 juta. Dari PP? Dari PP. Keren banget PP-nya. Baru ini ada informasi ini. Ya, inilah supaya keren. Bentuk kepedulian dari PP IPAD terhadap rekan-rekan yang mungkin menghadapi permasalahan hukum maupun kepada masyarakat yang membutuhkan keterangan ahli itu apabila tersangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan ke-PPAT-an. Berarti PP IPAD peduli gitu ya? Sangat peduli. Oke. Nah, 3 pertanyaan terakhir. Ya 3. Nah, ini kan kalau kita bicara hijau, ya IPAD kan lebih kepada warna hijau, Bang. Dari dulu ya, kan kalau kita bukan rahasia umum, kalau bicara Abang, terlepas sebagai ketua Kabid copot sebagai pengurus PP, sekarang Abang sebagai notaris PPAT. Itu kan seperti mata uang. Sisi kanan, sisi kiri satu. Walaupun Abang sendiri, Bang Tagor sendiri, ya notaris, ya PPAT, ya notaris ya PPAT. Mungkin kalau kita bicara, ya ada yang notaris doang, ada yang PPAT doang. Ya mungkin 95% itu notaris PPAT. Terlepas ada yang notaris doang, ada yang PPAT doang. Nah, dalam Conferwil, beberapa Conferwil, pemilihan ketua wilayah, itu kan biasa ada warna yang ikut. Hijau itu diwarnai oleh warna-warna merah. Nah, kalau melihat fenomena ini di 2021 dan ke depan, ini kan sepertinya ada yang bakal menjadi satu nih antara warna dua merah. Aku menyambung mengenai bincang santaiku dengan beberapa sumber. Abang mungkin nonton. Tanggapannya kemana, Bang? Kita bicara merah dan hijau nih. Terlepas Abang sebagai ketua bidang pembinaan anggota dan sebagai pengurus pusat, tapi sebagai Bang Tagor, notaris PPAT Klaten. Bantul. Monggo. Warna hijau dan merah ini kayaknya saling mewarnai ini. Sebenarnya nggak ada masalah dengan warna tersebut. Karena itu merupakan patakan dari PP ini maupun PP IPAD. PP ini didominasi warna merah benderanya
Itu petaka kan? Iya, betul. Panji-panjinya. Nah, demikian juga dengan PP4 hijau. yang warna hijau. Jadi nggak ada hal yang aneh. Nah, kebetulan kemarin gua masukkan di akhir tahun. Itu ya karena suasana Hantaru, hari Natal dan Tahun Baru. Hantaru. Ya memang tiap tahun. Hantaru bukannya punya Kementerian ATR. Itu untuk harinya. Ini kan Natal tahun baru juga kan Hantaru kan. Sama-sama singkatan ya. Natal tahun baru kan. Ini kita di bulan Desember itu yang saya maksud. Dan itu juga kebetulan karena itu kan perayaan umat Kristen Natal kan. Itu kan dinominasi warna merah dan hijau. Jadi memang kalau menurut saya momen tersebut ya karena momen Desember itu nggak ada ininya sesuatu hal yang aneh dan kebetulan memang warna itu sangat akrab dengan notaris dan PPAT. Ya kan nggak salah dong kalau ada pertanyaan ke situ, kan kebetulan fenomenanya mengarah ke situ. Ya itu, makanya saya bilang tadi, ininya patakannya memang didominasi warna hijau untuk PPAT, warna merah untuk notaris. Nah, itu disatu padukan dan juga sepertinya Mbak Oti kalau nggak salah itu kan ya memang itu karena menyangkut masalah bukan masalah ya, menyangkut perayaan Natal, ya memang warna itu yang dominan. Walaupun dalam tanda petik, Mbak Oti kan IPAT. bukan soal IPAT-nya, beliau juga ini kan itu kalau bisa iya. warna di bulan Desember itu jadikan mewarnai organisasi ini dan IPAT, supaya ada harmonisasi. Dan beliau kan menyediakan diri untuk jadi perekat, menjembatani, jadi titian bagi kedua organisasi ini supaya ada harmonisasi dan hilang semua sekat-sekat dan juga kecurigaan yang tidak mendasar. Berarti antara warna merah dan hijau bisa seiring sejalan gitu maksudnya. Kurang lebihnya seperti itu. Itu kalau dari kacamata itu bagaimana menurut Bang Tagor sendiri sebagai anggota ini dan IPAT? Ya itu menurut saya itu hal yang bagus. Cuma memang saya justru bertanya kepada Oti, Mbak Oti, itu gimana mewujudkan itu harmonisasi lewat warna tersebut? Dipadu hijau kalau diaduk jadi warna apa? Aduh, jadi gelap. Makanya itu kalau diaduk, itu kan kalau cair. Ini kan jelas itu kalau benda mati. Kalau misalnya berjalan berbarengan, enak dilihat ya. Kalau dibaur, jadi warna mati. Warna hijau dicampur warna. Kalau kita mengecat hijau campur merah jadi warna apa? Abu-abu, ungu ya. Dicampur. Tetap itu ada ininya. Batasan. Apa dulu istilahnya itu ya, waktu saya dulu belajar menggambar mewarnai itu loh, itu mengenai masalah warna tipis tebalnya itu. Saling mengisi warnanya. Saling mengisi lah, jangan tumpang tindih. Jangan saling seiring sejalan, tidak saling tumpang tindih tadi itu. Iya, jangan overlapping lah. Itu masing-masing itu sudah punya relnya masing-masing. Kalau ngeliat dari 2021 antara perjalanan ini dan IPAT, merah dan hijau ini seiring sejalan nggak? Harmonisasi nggak dengan teman Tagor? Kalau dalam program kerjanya sepertinya ada ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan itu, tapi saya jadi nggak enak nanti. Jangan. Ini dikira-kira, gara-gara ini pengurus PP4 ikut-ikutan ya. Nggak, maksudnya sebenarnya bisa nggak sih kalau dari kacamata Bang Tagor antara ini dan IPAT? Karena kan kalau bicara anggota kan sama. Yang anggota INI ya 95% mungkin anggota IPAT. Anggota INI 95% ya anggota IPAT, 95% anggota IPAT ya anggota INI. Karena apa itu tadi? Satu orang menjabat sebagai notaris dan PPAT. Mungkin ada yang notarisnya aja, mungkin ada yang PPAT-nya aja. Nah, bisa nggak sih dalam artian dua warna ini ketika melakukan sebuah program untuk anggota itu bersamaan atau seiring sejalan? Ya, terima kasih. Ini menarik sekali pertanyaan ini. Ya, kita memang dalam 10 tahun terakhir ini ada fenomena itu
yang menjadikan ini dan IPAT ini sepertinya tidak harmonis. Padahal sebelumnya sebenarnya itu cukup harmonis seiring jalan, walaupun dalam hal itu menjalankan program itu sendiri-sendiri, tapi tidak ada sampai sepertinya ada yang overlapping, ya itu satu. Terus ada juga yang ya kurang melakukan tindakan kurang terpuji dengan jelek-jelekan antara yang satu dan yang dua, walaupun itu sebenarnya hanya ulah dari oknum. Ya sebenarnya kita dari pengurus pusat ini, pengurus pusat IPAT itu, kita selalu berusaha untuk bersinergi. Walaupun dalam perjalanannya mungkin belum bisa seperti yang kita inginkan bersama. Tapi tujuan kita itu tetap satu, gimana supaya kita seiring, sejalan di hari-hari yang akan datang. Pertanyaan terakhir untuk 2022 untuk mewujudkan hal tersebut. Apa yang perlu dilakukan di 2022 ke depan? Untuk hal tersebut, ini merupakan suatu hal yang sulit ya, untuk melakukan harmonisasi ini. Itu karena menyangkut kurang tahu juga apa menyangkut memang kita itu memang sudah mulai ke arah yang semakin egoistis ya, dan juga nilai-nilai ketimuran itu memang sudah mulai luntur. Jadi ini merupakan tantangan berat. Tapi sebenarnya bisa kan? Bisa. Sekarang tergantung figur-figur yang ada di. Dalam artian gini, oke, kalau tadi bicara program, ada beberapa agenda yang besar yang tidak mungkin dijadikan satu. Oke. Itu dari dulu pasti ada. Kayak kongres nggak mungkin dibarengin. Kongres ini dan IPAT memilih ketua umum ini dan IPAT berbarengan kan tidak mungkin. Karena tanggalnya aja, waktu bulannya aja kan berbeda. Pelaksanaannya kan gitu. Tapi kan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang menyangkut ya seperti pembinaan anggota, masalah penerapan kode etik, antara kode etik ini dan kode etik IPAT kan nggak jauh berbeda. Hal-hal yang dilarang, tidak diwajibkan dan yang dikecualikan. Kan itu mungkin bisa seiring sejalan. Apakah hal-hal yang kecil itu bisa dilakukan di 2022? Ini pertanyaan yang sangat menarik dan menjadi kendala dalam melakukan pembinaan, terutama di medsos. Jadi ada kecenderungan, ya karena kebetulan kita yang melakukan teguran dari PPIPAT, sepertinya mereka ada beranggapan, PP ini diam-diam saja kok. Kok PPIPAT kok ngurusin hal itu, gitu loh. Nah, itu terutama menyangkut ya ini yang saya selalu mengatakan di setiap kesempatan, baik itu di Conferwil maupun di event-event yang lain, yaitu mengenai pencantuman jabatan notaris maupun PPAT di status. Di akunnya masing-masing. Di akunnya masing-masing. Itu kan dilarang di ketentuan pasal 4, baik itu di kode etik notaris maupun kode etik PPAT, itu di pasal 4 dua-duanya. Berarti kan sama dong. Sama. Nah, jadi ya karena kita dari PPAT sudah melakukan peneguran, dari harusnya ada respon dari PP ini supaya itu seiring sejalan, ada keseragaman, tapi sampai sekarang itu belum bisa terlaksana. Closing statement dari perbincangan ini, apa yang ingin disampaikan untuk 2002 ke depan dari kacamata Bang Tako? Ya ini kebetulan karena saya di Bandung dalam rangka menghadiri Conferwil IPAT Jawa Barat yang agenda utamanya itu pemilihan ketua umum. Ya saya menghimbau kepada rekan-rekan di Jawa Barat supaya rekan-rekan yang sudah terdaftar jadi peserta memberikan hak suaranya secara luber, ya demi untuk kita kejayaan IPAT Jawa Barat di waktu yang akan datang. Ya saya berharap supaya ego-ego sektoral itu ya dihilangkan dulu. Jadi masalah ego-ego sentris itu, beda pilihan itu ya cukuplah di perhelatan ini. Begitu terpilih
nanti ketuanya, ya sudah kita kembali guyup seperti sedia kalian. Nah, sedia kala ya, maaf. Jadi saya menghimbau dan juga mengucapkan selamat berkonferwil. Semoga terpilih ketua yang amanah. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih sekali lagi khusus untuk Pak Mahfud. Oke, Grosshopper, ini bincang santai termalam pertama yang dilakukan oleh Gross TV. Alhamdulillahnya bersyukurnya apa? Kebetulan pas sampai di Bandung ngelihat Bang Tagor di lobi. Seret sekalian gitu. Terima kasih Bang Tagor sudah bersedia untuk diajak ngobrol padahal waktu jam istirahat, dan semoga yang menyaksikan mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di liputan dan bincang santai atau wawancara Gross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.